Shalom Pak, perkenalkan nama saya Trimurti Manurung. Di sini saya ingin mempresentasikan yang pertama menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem dengan mata kuliah teori sistem dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian teori sistem. Teori sistem adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem yang kompleks. Sistem ini dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di sini saya ingin membahas tentang tujuan teori sistem, yang dimana tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis sistem yang kompleks, serta untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem. Yang ketiga, saya ingin membahas tentang manfaat teori sistem, yaitu yang pertama, membantu memahami hubungan antara komponen-komponen sistem. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan efektivitas daripada sistem. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis. Dan yang terakhir itu, meningkatkan kemampuan dan komunikasi dan kerjasama antar tim. Di sini saya ingin membuat contoh aplikasi dalam teori sistem, yaitu teori sistem dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama manajemen organisasi, yang kedua ekonomi, yang ketiga teknologi informasi. Dalam pendidikan ini, teori sistem dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis serta menganalisis sistem pendidikan. Adapun langkah-langkah analisis dari sistem ini adalah yang pertama, identifikasi sistem, yang kedua, menganalisis komponen-komponen daripada sistem, yang ketiga, analisis hubungan antara komponen-komponen sistem, yang keempat, analisis kinerja sistem, dan yang kelima, identifikasi masalah dan kesempatan. Dan yang keenam, pengembangan solusi, yang ketujuh, implementasi solusi, dan yang kedelapan, evaluasi dan monitoring. Dengan menggunakan langkah-langkah analisis sistem ini, kita dapat memahami dan menganalisis sistem yang lebih kompleks, serta meningkatkan kinerja dan efektivitas daripada sistem. Yang kedua, saya ingin membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan yang lebih tinggi. Sistem pendidikan Indonesia diatur dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan Kementerian Agama atau Kemenak. Adapun struktur sistem pendidikan Indonesia adalah yang pertama, pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD. Pendidikan ini untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, pendidikan dasar atau SD, yaitu pendidikan ini untuk anak-anak usia 7 sampai 12 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah atau SMP, yaitu pendidikan ini untuk anak-anak usia 13 sampai 15 tahun. Dan pendidikan menengah atas atau SMA, yaitu pendidikan untuk usia 16 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi, yaitu untuk D1, D4 serta S1, yaitu pendidikan untuk mahasiswa yang telah lulus SMA atau SMK. Adapun jenis-jenis pendidikan di Indonesia terdiri dari yang pertama itu pendidikan non-formal, yang dimana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga non-formal seperti kursus, pelatihan, dan pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh melalui pengalaman hidup sehari-hari. Adapun kurikulum pendidikan di Indonesia diatur oleh Kemendikbudristek dan Kemenak, yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia yang terdiri dari yang pertama, kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Adapun penilaian pendidikan di Indonesia dilakukan melalui yang pertama, ujian nasional atau UN, atau ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menilai kemampuan siswa. Yang kedua, ujian sekolah atau UAS, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menilai kemampuan siswa. Yang ketiga, penilaian harian seperti penilaian dilakukan oleh guru untuk menilai kemampuan siswa setiap harinya. Adapun tujuan sistem dari pendidikan Indonesia adalah yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu yang dimana meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Yang terakhir yaitu membangun bangsa, yang dimana membangun bangsa Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Selanjutnya saya ingin membahas tentang
masalah-masalah sistem pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu kualitas yang rendah, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, kurangnya akses pendidikan, di mana akses pendidikan ini bagi masyarakat masih kurang dalam masyarakat yang miskin dan terpencil. Yang ketiga, kurangnya sumber daya, yaitu kurangnya sumber daya seperti guru dan fasilitas pendidikan. Jadi dengan demikian sistem pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan dan juga untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya saya ingin membahas tentang jenis-jenis teori sistem dan implementasinya dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah teori sistem umum atau general system theory, yaitu konsep ini dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy atau mencari prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua sistem alami maupun buatan seperti input, proses, output, umpan balik, dan batas-batas. Yang kedua, implementasinya dalam pendidikan yaitu sekolah memandang sebagai sistem terbuka yang menerima input seperti siswa, dana, kurikulum, memprosesnya dalam pembelajaran dan menghasilkan output lulusan dan menerima umpan balik evaluasi untuk perbaikan. Yang kedua, teori sistem kehidupan atau living system theory, yaitu dikembangkan oleh James J. Miller. Teori ini mengkhususkan pada sistem yang hidup dari sel hingga supranasional dengan mengidentifikasi 19 subsistem hidup, yaitu yang pertama, sistem hidup agar dapat berfungsi seperti ingestion, reproduction, information proses dan boundary, yaitu implementasinya dalam pendidikan adalah menganalisis sekolah sebagai sistem hidup yang harus menjalankan 19 fungsi tersebut untuk bertahan dan berkembang. Misalnya subsistem channel and net, yaitu komunikasi sangat penting untuk aliran informasi antara guru, siswa, dan administrasi. Sementara subsistem ini merujuk pada pengembangan profesional guru atau pelatihan yang memperbaharui sistem. Yang ketiga yaitu teori sistem matematika atau mathematical system theory. Teori ini menggunakan model dan bahasa matematika atau persamaan diferensial, aljabar linear, dan serta untuk menganalisis, memprediksi, dan mengoptimalkan perilaku sistem. Fokusnya ini adalah pada variabel, hubungan sebab akibat, dan juga kontrol secara kuantitatif. Dalam pendidikan, teori ini diterapkan melalui model simulasi untuk memprediksi dampak perubahan kebijakan kurikulum. Misalnya, dampak perubahan rasio guru, siswa terhadap kinerja, data besar atau big data untuk mengidentifikasi pola kegagalan siswa atau mengoptimalkan alokasi sumber daya. Yang keempat yaitu teori sibernetika atau cybernetics theory yang diprakarsai oleh Nobel winner, yaitu sibernetika adalah studi tentang komunikasi dan kontrol, yaitu khususnya mekanisme umpan balik atau feedback dalam sistem, baik mesin maupun organisme. Konsep kunci adalah homeostasis atau menjaga keseimbangan. Dalam pendidikan, implementasi paling jelas adalah sistem penilaian atau formatif, yaitu ketika guru memberikan tes formatif atau hasil tes tersebut dapat adalah sebagai output yang kemudian berfungsi digunakan untuk mengontrol atau menyesuaikan input berikutnya, yaitu strategi pengajaran atau materi pelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Yang kelima yaitu teori sistem sosial atau social system theory, yang dimana tokoh utamanya adalah Tal Person dan Niklas Luhmann, yaitu teori ini memandang masyarakat atau kelompok atau sekolah sebagai sistem sosial yang terdiri dari interaksi dan peran yang terstruktur. Yaitu Person menekankan 4 fungsi penting, yaitu yang pertama adaptation, goal attainment, iteration, dan latensi atau pemeliharaan polaan. Yaitu dalam pendidikan ini diterapkan untuk memahami dinamika kelas, adaptasi terhadap lingkungan, dan juga yang seperti misalnya teknologi baru, pencapaian tujuan, dan juga tujuan kurikulum, integrasi hubungan antara siswa dan guru, dan memelihara pola nilai-nilai sekolah atau konflik muncul ketika ketidakjelasan peran dalam sistem ini. Yang keenam yaitu teori sistem filsafat atau filosofi sistem teori. Ini adalah pendekatan yang saling abstrak, yaitu berfokus pada kerangka konseptual dan pandangan dunia. Teori ini implementasinya yaitu menuntut pendidik untuk secara sadar memilih dan merefleksikan asumsi filosofis atau misalnya esensialisme,
Prokselitisme atau humanisme yang mendasarkan desain kurikulum dan praktik pengajaran. Yang ketujuh yaitu teori sistem ekologi, yaitu dikembangkan oleh Urio Brenner. Teori ini berfokus pada perkembangan individu atau siswa dalam konteks berbagai lapisan lingkungan yang saling berhubungan atau ekosistem. Lapisan-lapisan ini meliputi mikrosistem seperti yaitu kelas, keluarga, mesosistem seperti interaksi yaitu mikrosistem. Adapun ekosistem yaitu tempat kerja orang tua, kebijakan sekolah, dan makrosistem seperti budaya, nilai-nilai, dan kronosistem yang terakhir yaitu perubahan dari waktu ke waktu. Implementasinya dalam pendidikan yaitu mengakui bahwa keberhasilan siswa sangat dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara rumah, sekolah, dan komunitas, sehingga intervensi pendidikan harus melibatkan seluruh ekosistem siswa, bukan hanya sekolah. Yang kedelapan yaitu teori sistem Deming, yang terakhir yaitu yang dipromosikan oleh W. Edrus Deming, yaitu teori ini adalah kerangka manajemen untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan. Ia terdiri dari 4 komponen interaktif. Yang pertama, apresiasi terhadap sistem, yaitu memahami semua bagian yang saling terkait. Yang kedua, pengetahuan tentang variasi, yaitu memahami perbedaan alami dan yang disebabkan oleh sistem. Dan yang ketiga, teori pengetahuan, yaitu bagaimana kita mengetahui dan memahami sistem pendidikan tersebut. Sekian dari pembahasan materi tentang teori-teori sistem dan juga implementasinya dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih.